Dan bahkan ada sebuah cerita mengatakan bahwasanya setiap Imam Malik menerangkan apa yang dia terangkan, Imam Syafi'i itu disuruh ngulang dari A sampai Z, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kekurangan, dan nggak ada yang ketambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah cerita yang mana dengan kejujuran seorang yang alim, akhirnya orang yang jelek itu menjadi insaf, menjadi taubat kepada Allah. Yaitu ceritanya Imamun Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Jadi semasa kecil Imam Syafi'i itu diajak hijrah oleh ibunya dari Palestina menuju Mekah. Yang intinya supaya Imam Syafi'i ini paham tentang masalah hukum-hukumnya Allah, paham tentang masalah syariatnya Allah. Makanya Imam Syafi'i diajak pindah oleh ibunya ke Mekah. Setelah di Mekah, setelah belajar dengan para ulama-ulama besar ketika itu, bahkan sampai guru-gurunya Imam Syafi'i itu menyerah bahwasanya ilmuku semua sudah habis, sampai panggah kurang aja. Sangkik cerdasnya Imam Syafi'i. Seperti yang dulu pernah kami sampaikan, karena ibunya Imam Syafi'i dan bapaknya ini memang dia jaga makanannya, tidak ada makanan yang masuk ke tubuhnya kecuali hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Jadi akhirnya menjadi anak, ya anaknya sampai cerdasnya kayak ngono ki mau. Bahkan ulama-ulama yang ada di Mekah ketika itu sampai angkat tangan bahwasanya wis gak mampu aku ngulang sampean. Sampean hijrah kono, sampean hijrah. Jadi Imam Syafi'i iki wis saiki awakmu wis wong Mekah iki wis gak ngatasi karo sampean. Saiki awakmu pindah yang Madinah kono. Nah, setelah mau pindah ke Madinah, yang namanya Imam Syafi'i pamitan karo ibuke. Pamitan karo ibuke, cara kene ini semondok, Mbah. Bu, aku arepe mondok ning ndi? Ning Madinah. Ya. Pamitan karo ibuke akhirnya disangoni. Kalau nggak salah itu kurang lebih 400 dirham. Imam Syafi'i disangguin sama ibunya, dan sama ibunya dipesenin, Imam Syafi'i, jaga kata-kata ibu. Sampean posisi dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, jangan sekali-kali berbohong. Jangan pernah berbohong. Dan kata-kata ibunya itu selalu masuk ke dalam pikirannya Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Syafi'i mau berbuat apapun, mau ngerjakan apapun, itu selalu teringat dengan pesannya ibunya. Ketika dalam perjalanan bersama teman-temannya mau mondok ke Madinah, akhirnya Imam Syafi'i ini cara kene ini dibegal, dirampok. Imam Syafi'i dirampok beserta teman-temannya itu. Nah, karo rampoknya ditekok endi? Gawanmu ndi gawanmu? Bekalmu mana bekalmu? Semuanya dimintain, semuanya diambil. Imam Syafi'i ini kan tadi disangguin sama ibunya kurang lebih 400 dirham itu. Sebetulnya kalau Imam Syafi'i itu nggak menunjukkan, ya nggak tahu ini, si rampok ini. Akan tetapi dengan kejujuran Imam Syafi'i, ndi sangumu ndi sangumu? Ya dikekno. 400 dirham itu dikekno. Akhirnya ketika si rampok ini menerima uang daripada Imam Syafi'i, rampok ini bertanya, ya fulan, sampean ngerti? Sampean tak tanyain seperti itu kan mau saya ambil hartanya sampean, bekalnya sampean mau saya ambil semua. Apa jawab Imam Syafi'i? Kok gak sampean ibaratnya singgah nih kah apakah? Enggak, justru malah dikekno. Tapi jawab Imam Syafi'i, ya Syekh itu orang tua kan, panggilannya Syekh. Ya Syekh, bahwasanya saya selalu teringat dengan pesannya ibuku,
bahwasanya saya tidak diperbolehkan bohong dalam keadaan bagaimanapun dengan siapapun. Akhirnya dengan ucapan Imam Syafi'i ini, si rampok ini justru akhirnya hatinya terketuk, mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya si rampok ini terkagum dengan ucapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya padahal nggak ada ibunya kok tetap masih menjaga pesannya ibunya tentang kejujuran itu. Sedangkan aku itu setiap hari ngerampokin, menzolimin orang. Akhirnya dengan ucapan Imam Syafi'i ini, akhirnya si rampok itu mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya bertobat dan akhirnya tidak melakukan hal semacam itu kembali. Nah ini, dengan kejujuran Imam Syafi'i ini, apalagi di antara kehebatan dari Imam Syafi'i. Setelah itu sampai Imam Syafi'i itu akhirnya sampai ke Madinah, uangnya dikembalikan lagi, dia beserta temannya melanjutkan perjalanan sampai Madinah. Akhirnya di Madinah bertemulah dengan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Dan bahkan ada sebuah cerita mengatakan bahwasanya setiap Imam Malik menerangkan apa yang dia terangkan, Imam Syafi'i itu disuruh ngulang dari A sampai Z, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang kekurangan dan nggak ada yang ketambahan. Kayak Pak Sarminto, jadi fotokopi, seret, podo. Jadi seperti itu, sangkik cerdasnya Imam Syafi'i gitu tadi. Sampai di Mekah itu akhirnya seluruh ulama-ulama Mekah ilmunya sudah diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak puas, pergi lagi ke Yaman. Ke Yaman itu sampai bahkan jadi ulama besar di Yaman, bahkan sampai punya murid yang namanya Imam Hambali. Imam Hambali itu dari Yaman, yang sekarang jadi mazhab apa? Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Dan bahkan gak cukup segitu, setelah dari Yaman sampai pergi ke Irak. Semoga ilmu dimanapun dia cari. Bahkan sampai di Irak itu menjadi ulama besar. Jadi ulama-ulama Irak itu ketika bulan haji ke Mekah, biasanya kalau di Mekah itu habis sholat itu pasti ada kajian, ngaji kelompok. Nah, setiap kajian itu yang disebut pasti qala imamun Syafi'i. Jadi kaulnya Imam Syafi'i. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i ini mendengarkan kajian itu. Jadi siapa sih? Muhammad Idris itu siapa yang sampean maksud itu? Imam Syafi'i itu kan sebetulnya Muhammad Idris bin Syafi'i. Itu guru saya, ulama besar di Irak sana. Nah, akhirnya cerita. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i ini mengaku bahwasanya saya adalah ibunya Imam Syafi'i. Setelah mendengar seperti itu, akhirnya ulama-ulama besar di Mekah yang kajian-kajian itu akhirnya menghormati ibunya Imam Syafi'i. Dan akhirnya sebelum pulang ke Irak lagi, para ulama-ulama besar itu berpesan kepada ibunya, ya ibu, bunda, aku arep balik, saya mau kembali ke Irak, jenengan pesan apa sama Imam Syafi'i? Jadi ibunya Imam Syafi'i berpesan, saya berpesan bahwasanya tolong sampaikan salamku kepada Syafi'i, bahwasanya Syafi'i sudah boleh pulang. Jadi selama pengembaraannya itu belum pernah pulang, mulai dari Mekah itu. Jadi karena pesannya ibunya, nanti kita ketemu di akhirat. Jadi ketika anak mau mencari ilmu itu dilosno. Jadi kalau zaman diki mergo gak enek HP, makanya nanti kita akan ketemu di akhirat. Dilosno wis mulai ra mulih karepe kono. Jadi ibu saking ridhone kaya ngono ki mau. Dan Imam Syafi'i tidak akan pulang sebelum ibunya menyuruh pulang.
Nah, makanya setelah itu ulama-ulama Irak itu pulang, apa yang terjadi? Disampaikan pesan daripada ibunya bahwasanya Imam Syafi'i sudah boleh pulang lagi ke rumah. Setelah mendengar itu Imam Syafi'i langsung ngomong karo santri-santri ini, ulama-ulama besar itu tadi. Akhirnya yang namanya gurunya, kiainya mau pulang kampung, seluruh ulama-ulama, seluruh santri-santrinya itu nyiapin, wes nyangoni lah kalau gini nyangoni. Enak sing nyangoni unta siji, unta telu, unta loro, dan bahkan diceritakan di situ lebih dari 100. Dan plus isinya, unta itu enek-enek gawanane wis apa cara kene kaya nggawa beras kah, nggawa apa kah kan gitu. Jadi unta itu selain unta karo nggawa nggih wis nggawa ngono-ngono kuwi ibaratnya sembako lah. Nah itu jadi mulai yang Mekah dikawal karo santri-santri ini. Sebelum sampai masuk kota Mekah, santri ini kok ngomong iki. Nggih, ya fulan, sampean omongi ibuku, aku wis teko perbatasan Mekah. Aku wis arepe mlebu Mekah. Akhirnya santri ini ku numpak jaran melayu dike, nggih. Ngomongi ibu Imam Syafi'i. Kira kene ini ya Bunda, Imam Syafi'i sudah di pintu masuknya Mekah. Sebentar lagi mau masuk Mekah. Karo ibuke ditekoki. Imam Syafi'i nggawa apa? Nggih. Imam Syafi'i nggawa apa? Syafi'i deh Imam Syafi'i, ibuke. Si santri ini tadi menjawab bahwasanya Imam Syafi'i membawa 100 onta plus sembako kayak gini gitu. Mau dipersembahkan kepada jenengan. Setelah mendengar seperti itu langsung ibu Imam Syafi'i marah besar. Aku ngongkon Syafi'i metu saka omah iku ora tak kongkon golek harta. Tidak saya suruh mencari harta. Imam Syafi'i tak suruh keluar dari rumah itu, tak suruh mencari ilmunya Allah. Kalau dia membawa harta segitu banyaknya, gak usah mulih, kong balik maneh. Disuruh kembali lagi. Akhirnya si santri iki mau balik nyanggone Imam Syafi'i laporan. Ya Syekh, ibu jenengan marah besar. Lah awakmu meng ditekoki apa kok iso ngampe marah besar? Aku mau ngomong, mergo jenengan kan nggak pernah pulang bawa onta banyak, bawa anu banyak, biar gembira, biar senang, karepku kan gitu. Nggak taunya malah marah ibu sampean, malah sampean kok balik mana iku. Akhirnya Imam Syafi'i, sampean salah ngomong, sampean salah ngomong. Akhirnya harta yang segitu banyaknya itu tadi dibagikan fakir miskin yang ada di daerah Mekah saat itu. Habis. Akhirnya nyuruh santrinya yang lainnya lagi, lain sing santri ku mau. Suruh menghadap ibunya lagi bahwasanya harta yang 100 ekor onta plus sembakonya sudah dibagikan habis kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Nah, setelah itu ibunya Imam Syafi'i baru, ya wes kang mulai saiki. Ya wes kang mulai. Akhirnya Imam Syafi'i mulai. Yaitu apa yang bisa kita ambil hikmah daripada itu? Hikmah yang kita ambil yang pertama, dengan kejujuran Imam Syafi'i, akhirnya Imam Syafi'i jadi orang besar seperti itu. Dan bahkan bisa menginsafkan perampok, orang yang jahat dengan kejujuran. Yang kedua, dengan kejujurannya akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar, bahkan sampai sekarang yang kita anut. Mayoritas orang Indonesia menganut mazhabnya beliaunya. Okay. Nah, ini sebagai iktibar untuk kita semua. Okay. Faslun fit taubah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai.